猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Jadi, pukulan Xiaoyan yang mengandung kekuatan inti guntur langsung menembus dagingnya. Tulang rusuk Mengdan patah semua dan dia tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya runtuh seperti orang yang tenggelam. Mata Mengdan menatap tajam dan pedang emas melintas di tangannya menusuk ke arah dada Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya, pupil Mengdan menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan telapak tangan yang memegang pedang bergetar karena pedang emas di tangannya benar-benar patah saat menyentuh dada Xiaoyan. Ini mustahil. Di mana kekuatan abadiku? Mata Mengdan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia menundukkan kepalanya dengan gemetar untuk melihat bahwa dadanya telah ditembus dan di belakangnya lengan berdarah mencengkram jantung emasnya. Saat jantungnya diambil, dia akan kehilangan keadaan keabadian dalam sekejap. Tidak, aku mengaku kalah. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Aku bisa merekomendasikanmu untuk menjadi pemburu dewa. Semua masa lalu bisa dihapuskan. Mata Mengdan tiba-tiba bergetar. Wajah Xiaoyan saat ini sangat dekat dengannya dan tertawa ringan. Sudah terlambat mengakui kekalahan sekarang. Suara Xiaoyan terdengar dan kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan menghancurkan jantung emas dengan keras. Setelah menghancurkan jantung Mengdan, Xiaoyan langsung menarik lengannya dan nyala api langsung naik. Darah di lengannya terbakar dan menghilang. Setetes darah emas muncul di telapak tangan Xiaoyan. Selain dua tetes esensi darah Feng Tuo dan Peitong sebelumnya, Xiaoyan kini memiliki 3 tetes darah abadi. Xiaoyan membalik telapak tangannya dan sebuah botol batu giok muncul yang berisi 2 tetes esensi darah abadi yang sama. Mata Mengdan menyusut tajam. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiaoyan telah membunuh lebih dari 1 makhluk abadi. Esensi darah abadi dalam botol batu giok adalah buktinya. Terima kasih. Tetes yang ketiga. Xiaoyan tersenyum, memasukkan esensi darahnya ke dalam botol batu giok dan segera mengocoknya di tangannya. Mengdan meraung dan bergegas menuju Xiaoyan seperti orang gila. Mengdan yang kehilangan kekuatan abadinya saat ini benar-benar kehilangan senyum. Xiaoyan menatap Mengdan dengan mata dingin dan menendangnya dengan keras. Dan semua tulang-tulang di tubuhnya hancur dalam sekejap karena kekuatan tendangan itu. Jangan bunuh aku. Aku dari istana dewa pemburu. Jika kamu membunuhku. Mengdan meraung liar karena di matanya sosok Xiaoyan terlihat semakin mendekat. Sebelum Mengdan selesai berbicara, kepalan tangan Xiaoyan telah memukulnya lagi. Di ujung, Wujan menatap dengan ngeri. Tubuh Mengdan langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, gumpalan api hitam keluar dari ujung jari Xiaoyan dan semua dagingnya yang rusak berubah menjadi potongan-potongan lalu dibakar menjadi abu. Jiwa Mengdan terbang keluar dan menuju Wuzan. Pada saat ini hanya Wuzan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi jiwanya membeku hanya beberapa meter dari Wuzan. Xiaoyan memegang labu bermata 9 di tangannya, membidik jiwa Mengdan yang ingin melarikan diri.
Tidak, tidak, tidak. Aku abadi. Raungan terakhir Mengdan berhenti tiba-tiba setelah labu bermata 9 menyedotnya dan berhenti dengan raungan. Sepertinya hati Wujan saat ini menjadi gelisah dan napasnya menjadi sesak. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memandang Wujan dengan mengesankan. Seluruh tubuhnya tampak benar-benar membeku. Wujan tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa jika dia berpikir untuk melarikan diri saat ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat sosok di kejauhan, dan sosok ini adalah pemburu dewa dengan hanya kekuatan dewa petarung. Xiaoyan langsung terbang keluar. Dia tidak mengganggu Wujan pada saat ini, tetapi membuat gerakan kilat. Ketika Xiaoyan bergerak, beberapa pemburu dewa membuka mulut mereka lebar-lebar dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Kamu. Sayang sekali, sebelum kata-kata itu diucapkan sampai habis, kepalan tangan Xiaoyan sudah mengaum dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim selip batu kiok. Jelas, pada akhirnya ada beberapa pemburu dewa mengenali penampilan Xiaoyan. Suara tumpul datang dari ujung, dan setiap suara membuat hati Wujan bergetar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan datang dari kejauhan, melemparkan sesuatu di tangannya. Tampaknya istana dewa pemburu ini banyak memeras orang. Bahkan dewa petarung sangat kaya. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan ada fil Shenyuan Qi di cincin ini, ditambah yang telah dilenyapkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Saat ini Xiaoyan memiliki total 300 miliar fil Shenyuan Qi, dan ini merupakan jumlah yang luar biasa. Tetapi Xiaoyan tampaknya tidak puas karena dia tahu bahwa jika Senshi benar-benar berperang dengan Taisu, 300 miliar fil Shenyuan Qi akan jauh dari cukup, sehingga Xiaoyan akan mengambil setiap kesempatan. Setelah membunuh Mengdan, Xiaoyan memusnahkan semua pemburu dewa tanpa terkecuali. Setelah menginventarisasi apa yang dia dapatkan dari cincin di tangannya, Xiaoyan lalu menyimpannya, dan baru sekarang dia benar-benar melihat Wujan. Kematian Mengdan benar-benar meruntuhkan garis pertahanan Wujan. Setidaknya saat ini tidak ada semangat juang di matanya. Dia dan Mengdan tidak bisa menyelesaikan avatar Yuan Shen. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat lagi. Wujan mengerti bahwa jika dia harus memaksakan diri dan melawan Xiaoyan, itu hanya akan seperti ngangat terbang ke nyala api. Kemarilah. Xiaoyan menatap Wujan dan berkata dengan lembut. Sosok Wujan sedikit bergetar. Dapat dikatakan bahwa setelah menjadi kaisar abadi, ini adalah pertama kalinya dia merasa ketakutan. Di bawah sumber daya alam Suanyen yang kaya, banyak dewa petarung yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah dilahirkan. Tetapi kaisar abadi sangat kecil. Itu karena ada batasan ketat pada jumlahnya. Langkah pertama keabadian kaisar telah melampaui ribuan makhluk hidup di alam Suanyen. Wujan sudah lama tidak merasakan kematian begitu dekat. Matanya bergetar, tapi dia tidak punya pilihan selain memilih untuk datang ke Xiaoyan dengan patuh. Xiaoyan mengangkat jarinya ke arahnya. Wujan segera menatap Xiaoyan dengan bingung, bertanya-tanya, apa maksud dari Xiaoyan? Apakah kamu ingin hidup? Xiaoyan memandang Wujan dan mengangkat alisnya. Tentu saja. Wujan mengangguk berat. Bahkan kaisar abadi masih terancam oleh kehidupan. Meskipun dia dekat dengan kehidupan yang tak terbatas, dia masih akan dibunuh. Namun, seorang pemburu dewa abadi dan beberapa dewa petarung mati di superstar batang surgawimu. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, istana dewa pemburu akan menemukan petunjuk darimu.
sepertinya tidak ada alasan untuk membuatmu tetap hidup. Xiaoyan berkata dengan perlahan, aku akan segera meninggalkan superstar batang surgawi, dan pemburu dewa tidak akan dapat menemukanku dalam waktu singkat. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan informasi apapun tentangmu. Wu Zhan menatap Xiaoyan dengan sangat serius dan berkata dengan tegas, apakah aku bisa percaya bahwa kamu tidak akan mengkhianatiku? Xiaoyan memandang Wu Zhan dan berkata perlahan. Wu Zhan menggertakkan giginya dan menimbang dalam hatinya, jika dia adalah Xiaoyan, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah di masa depan, dan dia pasti akan membunuh akar rumputnya. Di dunia ini, kebaikan pantas mati. Tidak. Wu Zhan akhirnya menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dia sepertinya telah meramalkan ajalnya. Melihat Wu Zhan, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini, sosoknya telah dipisahkan dari avatar dewa asli, dan Xiaoyan berdiri di belakang avatar dewa asli, mengenakan jubah hitam untuk menutupi penampilannya. Hidup dan mati itu deterministik. Aku hanya berharap untuk tidak melenyapkan makhluk lain di superstar batang surgawi. Mata Wu Zhan menunjukkan sentuhan lega, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bukan karena dia lemah, tapi dia hanya ingin menggunakan martabat terakhirnya untuk melindungi superstar batang surgawi. Sebagai master bintang, dia memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran. Jelas, dia sama sekali berbeda dari para pemburu dewa ini. Dia mengerti bahwa setelah menjadi kaisar abadi dan tidak pernah meninggalkan superstar batang surgawi sebagai master bintang, dia selalu melindungi bintangnya sendiri. Bahkan saat ini, dia masih peduli dengan bintangnya sendiri dan dia tidak pernah melupakan misinya. Xiaoyan memandang Wu Zhan dengan penuh perhatian di matanya. Xiaoyan bukanlah orang yang baik hati, tapi setidaknya kali ini karena avatar Yuan Shen telah menyerap setengah kekuatan dari superstar batang surgawi, walaupun dampaknya tidak begitu besar. Dan jika dibandingkan dengan pembudidaya lainnya, mereka tidak akan seperti Xiaoyan yang akan mempertimbangkan makhluk-makhluk yang ada di bintang itu. Justru karena inilah Xiaoyan memilih untuk menemukan bintang sebesar superstar batang surgawi sebagai sumber budidaya avatar dewa asli. Jika itu adalah bintang biasa, mungkin setelah avatar dewa asli menyerap kekuatan bintangnya, maka bintang itu akan benar-benar hancur. Apakah kamu tahu jurang yang paling dalam? Xiaoyan menatap Wu Zhan dengan tegas, lalu berkata perlahan. Dan Wu Zhan sepertinya tidak merasakan aura pembunuh dari Xiaoyan. Setelah sedikit terkejut, dia menatap Xiaoyan. Aku tahu. Wu Zhan mengangguk. Berapa banyak yang kamu ketahui? Xiaoyan bertanya lagi. Wu Zhan segera menggertakkan giginya, memandang Xiaoyan dan berkata, aku telah mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Tidak perlu melakukannya lagi. Pada saat ini, Wu Zhan berpikir bahwa Xiaoyan memiliki keanehan dan ingin menyiksanya. Jawab aku, berapa banyak yang kamu tahu? Xiaoyan memandang Wu Zhan dengan serius lagi dan bertanya. Meski begitu, masih belum ada aura pembunuh pada Xiaoyan yang membuat Wu Zhan menjadi ragu. Aku tidak mengatakan jika aku mengerti 10 poin, tetapi setidaknya 6 poin. Dan aku tidak puas dengan kamu mengatakan, aku sebenarnya datang dari jurang kutub. Wu Zhan telah memutuskan untuk mati, dan tanpa ragu-ragu, dia tidak menyembunyikan apa yang telah dia sembunyikan selama ini. Xiaoyan tidak tahu bahwa di alam Suanyin, semua makhluk yang datang dari jurang kutub
mereka tidak mudah mempercayai dan bersikap dingin karena lingkungan yang kejam membuat mereka lebih berhati-hati. Di alam Suanyin ini, selama mereka menyandang nama Jurang Kutub, tidak ada bintang yang mau menerimanya, dan wajar saja jika mereka mungkin diserang oleh semua orang. Oke, aku tidak harus membunuhmu, tapi kamu harus pergi ke Jurang Kutub bersamaku. Xiaoyan menatap Wu Jian yang memiliki wajah jelek dan berkata tiba-tiba. Tapi dia tidak menyangka nada bicara Xiaoyan tiba-tiba berubah. Lagi pula di alam Suanyin tidak ada yang mau pergi ke tempat terlarang seperti Jurang Kutub untuk bersenang-senang. Bisa disebut tempat terlarang sudah cukup untuk menjelaskan bahaya yang terkandung di dalam jurang ini. Apa? Apakah kamu akan pergi ke Jurang Kutub? Wu Jian berkata dengan kaget saat itu. Xiaoyan mengangguk dengan tenang. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, Jurang Kutub itu sangat aneh. Tidak sedikit makhluk abadi yang mati di dalamnya. Apakah perlu pergi ke sana? Tanya Wu Jian. Dia meninggalkan Jurang Kutub dengan susah payah. Ketika dia mendengar bahwa dia akan kembali lagi ke sana, wajahnya menjadi lebih pucat dari kematian. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。